mendiskusikan atau memaparkan hasil diskusi kami tentang diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi produk itu produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Oke, di sini kita mengambil KI dan IKP yaitu 4.4 menyajikan gagasan, pesan dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan atau poster secara lisan dan tulis. Untuk indikator kompetensi, pencapaian kompetensinya yaitu ada menyusun teks iklan, slogan dan poster dengan memperhatikan pola penyajian dan kebahasaan. Lalu tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan model problem based learning, berbantu media gambar, peserta didik diharapkan mampu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan juga memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar, serta menyajikan gagasan, pesan dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan atau poster secara lisan dan tulis dengan menjunjung tinggi sikap jujur, kerjasama, bertanggung jawab dan juga percaya diri. Selanjutnya dalam produk pembelajaran itu ada audio, visual, kemudian audio visual, dan ada juga nanti langkah-langkah pembelajarannya. Nah, selanjutnya ini ada contoh iklan audio. Nah, iklan audio itu bisa berupa dari podcast dan iklan radio. Nah, kita bisa menyimak dari iklan di sini ya. Nah, silahkan Ini anggapnya audionya aja ya, jangan ada gambar. Kan tadi udah makan. Iya nih, lapar lagi. Mana udah malam, warungnya udah tutup. Enaknya makan apa ya? Ya, makan ini asin negatif. Jadi kalau sama-sama pasti cara penyajiannya juga praktis. Ini cepet banget buat yang mau lapar. Enak ya? Ini loh nih. contoh ini yaitu dari audio yang berasal dari radio ya misalnya. Oke, selanjutnya ya untuk produk selanjutnya yaitu ada visual, yakni bisa berupa poster, brosur, kemudian leaflet, booklet dan juga spanduk. Selanjutnya ada berupa audio visual yang biasanya bisa berupa video yang diunggah seperti ini. Bagian penting dari menjadi manusia adalah memanusiakan manusia. Dalam hidup ini, sabar, tulus, dan ikhlas menjadi kuncinya. Ada yang patuh, ada yang acuh, ada yang rela berbagi, ada yang tidak mau peduli. Rasa toleransi dan saling berbagi harus selalu tertanam dalam diri. Mari buka tangan untuk saling membantu. Mari temukan rasa toleransi dan saling berbagi. Buang rasa takut dan acuh. Sejatinya suatu kebaikan dia akan menunjukkan. Satu kebaikanmu hari ini bisa saja menjadi satu kebahagiaan bagi orang lain. Bukankah sudah merasa cukup, baru hati terketuk untuk bersedekah. Tapi karena bersedekahlah, hati merasa cukup. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran. Siswa membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan, minat, dan kemampuannya. Kemudian guru memberikan pilihan output produk pembelajaran. Tadi contohnya ada 3, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Kemudian siswa berdiskusi dan mempersiapkan produk pembelajaran.
sekian presentasi dari kami. Silahkan jika mau ada yang bertanya, sanggah atau saran. Saya mau bertanya, ini kan produk atau hasilnya itu kan ada 3, audio, terus visual dan audiovisual. Hal itu siswa apakah akan dikelompokkan satu-satu? Terus itu bagaimana dilakukan pada satu tahap aja? Maksudnya ini yang visual ini dibimbing dulu, nanti yang audio dibimbing dulu, yang audio dibimbing dulu, atau bersamaan atau gimana? Yang ketiganya audio visual atau audio visual itu guru memberikan penjelasan terlebih dahulu. Jadi secara keseluruhan peserta didik diberikan arahan atau materi, kemudian belum sampai ke pengajaran tetapi sudah diberikan materinya terlebih dahulu. Setelah diberikan pemahaman dan materi sesuai minatnya, kemudian di penugasan atau outputnya peserta didik dipersilakan membuat sesuai apa yang diinginkan. Dari tadi yang sudah dikenalkan ada 3 macam yang bisa dijadikan output. Itu Mas. Ya, kasih. Dari kelompok 2, izin bertanya, ini tadi kan diferensiasi produk ya. Nah, itu apakah semua materi bisa, hasil produk akhirnya itu bisa didiferensiasikan menurut apa tadi, audio, audiovisual dan visual. Misalnya di materi karya ilmiah, proposal atau resensi itu apakah bisa hasil produk akhirnya itu didiferensiasikan? Apa namanya, materi ini bisa enggaknya dibuat audio, terus audio visual, terus visual itu enggak bisa, karena untuk outputnya sendiri itu kan beda-beda. Misal karya ilmiah kan ya bentuknya teks, bukan audio, bukan audio visual atau visual, jadi bentuknya teks seperti itu. Berarti tidak semua materi bisa. Tidak semua materi bisa. Jadi melihat materi yang terlebih dahulu. Misalkan kalau teks berita kan berarti bisa, misal ada tulisan berita dan juga video berita seperti itu. Jadi kita sebagai guru juga melihat dulu materi yang akan diajarkan. Terima kasih. 4 ingin menanyakan, kan tadi output dari diferensi produk itu kan berbeda-beda ya. Kemudian bagaimana penilaian guru jika produk yang dihasilkan siswa itu berbeda? Izin menjawab, bagaimana penilaian guru jika output peserta didik nanti berbeda-beda. Jadi guru itu harus mempersiapkan skala penilaian tersendiri. Untuk audio itu kriterianya seperti ini, untuk visual itu seperti ini, dan untuk audio visual seperti ini. Jadi untuk penilaiannya sendiri itu disesuaikan dengan kriterianya sendiri-sendiri. Mungkin dari Jadi kan biasanya kalau kita bikin membuat modul itu kan sudah ada tuh kriteria penilaian siswa. Jadi nanti kita bedakan juga mana yang audio, mana yang visual, mana yang audiovisual seperti itu. Dari kelompok 4 mau bertanya, apakah tantangan atau kendala seorang guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Kita menggunakan tadi slogan. Slogan kan bisa menggunakan Canva atau PPT atau bahkan menggunakan visual yang mungkin menggunakan kertas berbasis tulis. Jadi mungkin untuk yang Canva mungkin ada anak yang belum bisa menggunakan aplikasinya seperti itu. Untuk PPT mungkin anak usia SMP mungkin juga ada yang belum bisa menggunakan dari aplikasi dari program PPT tersebut seperti itu. Itu prosesnya menjadi membutuhkan waktu lama. Dan selain itu guru juga harus menguasai tentang video, tentang bagaimana output dari video, audio seperti itu. Jadi emang guru eksplorasinya harus lebih mendalam lagi seperti itu. Karena waktu juga
pembelajaran gitu ya.